Hayam Wuruk lahir pada Sriwijaya Segi IV dengan nama Raja Sanagara. Ia adalah putra dari pasangan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, seorang ratu bijaksana dari Majapahit dan Kertawardhana. Sejak lahir, Hayam Wuruk membawa garis keturunan yang syarat tanggung jawab. Ia adalah cucu dari Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Dari kecil ia dididik bukan hanya dengan ilmu perang dan kepemimpinan, tetapi juga dengan kesusastraan, seni, dan budaya. Ia tumbuh dalam lingkungan istana yang kaya akan tarian, tembang, ukiran, dan sastra Jawa kuno. Darah seni ini melekat dalam dirinya, membuatnya kelak menjadi raja yang bukan hanya penakluk, tetapi juga pelindung budaya. Pada usia yang masih sangat muda, sekitar 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibunya. Banyak yang ragu apakah seorang remaja bisa memimpin kerajaan sebesar Majapahit, namun sejarah membuktikan, justru di tangan Hayam Wuruk Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Ia tidak sendirian. Ia didampingi oleh Patih Gajah Mada, seorang Mahapatih yang telah bersumpah palapa untuk menyatukan Nusantara. Duet ini, raja muda dengan jiwa seni dan Patih perkasa dengan jiwa baja, menjadi simbol kekuatan Majapahit. Masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350-1889 dikenal sebagai masa keemasan, politik dan ekspansi. Dengan kebijakan diplomasi cerdas dan dukungan militer, Majapahit menguasai hampir seluruh kepulauan Nusantara, dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, hingga sebagian semenanjung Malaya. Hukum dan tata negara. Hayam Wuruk memperkuat sistem pemerintahan, memperhatikan rakyat kecil dan menjunjung keadilan. Ekonomi. Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional, dengan rempah-rempah, beras dan emas yang membuat kerajaan ini disegani dunia. Namun kepemimpinan Hayam Wuruk tidak hanya diukur dari wilayah yang ia kuasai, ia juga membawa rasa kebanggaan sebagai bangsa, bahwa Majapahit adalah peradaban yang berakar pada budaya luhur. Di balik wibawa seorang raja besar, Hayam Wuruk memiliki hati yang halus. Ia sangat mencintai kesenian sastra dan budaya Jawa. Di bawah naungannya karya sastra agung lahir, Negara Kertagama karya Empu Prapanca, yang menggambarkan kebesaran Majapahit dan perjalanan suci sang raja. Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, yang memunculkan semboyan abadi Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pesan toleransi yang bertahan hingga kini. Hayam Wuruk juga seorang penikmat gamelan, tari, dan upacara keagamaan. Ia kerap hadir dalam pertunjukan seni rakyat, duduk di tengah rakyatnya, menikmati suara tembang dan tabuhan kendang. Baginya seni adalah jiwa bangsa, dan ia melindunginya dengan sepenuh hati. Meski sebagai raja ia memiliki segalanya, kehidupan pribadinya tidak selalu mulus. Demi kepentingan politik, ia menikah dengan sepupunya, Paduka Sori, bukan dengan wanita yang sebenarnya ia cintai. Cinta sejatinya adalah Sri Banawati, seorang wanita yang membuatnya merasakan kehangatan hati. Namun cinta itu kandas karena aturan istana. Perpisahan ini meninggalkan luka batin yang mendalam, meski ia tetap menjalankan kewajiban sebagai raja. Inilah sisi manusiawi Hayam Wuruk, seorang penguasa dunia yang tetap tak bisa mengatur jalan hatinya sendiri. Tahun-tahun terakhir kehidupannya diwarnai dengan cobaan. Wafatnya Gajah Mada 1364 menjadi pukulan telak. Ia kehilangan sahabat dan penopang terbesar dalam pemerintahannya. Setelah itu, kekuatan Majapahit mulai mengalami retakan kecil. Persaingan antar pejabat, konflik internal dan perebutan kekuasaan perlahan muncul. Namun meski tanpa Gajah Mada, Hayam Wuruk tetap menjaga kerajaan dengan kebijaksanaan. Ia mengutamakan diplomasi, menjaga hubungan dengan daerah taklukan, dan tetap hadir sebagai simbol kebesaran. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat di usia 55 tahun. Seluruh Majapahit berduka. Tangisan terdengar bukan hanya di istana, tetapi juga di desa-desa. Rakyat merasa kehilangan raja yang bukan hanya penguasa, tetapi juga pelindung budaya dan jiwa bangsa. Ia kemudian dikenang dengan gelar Anumerta Sri Raja Sanagara. Kepergiannya menjadi awal mula perlahan surutnya kejayaan Majapahit, karena setelahnya perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan tak bisa lagi dibendung. Hayam Wuruk bukan sekadar nama dalam sejarah, ia adalah simbol kepemimpinan bijak, kecintaan pada seni dan kebesaran bangsa. Dari tangannya lahir sebuah era keemasan yang membuat Nusantara dikenal dunia. Dan lebih dari itu, ia meninggalkan pesan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga menyatukan dengan budaya dan cinta.